Baiklah Bapak dan Ibu, Ayah Bunda, waktu telah menunjukkan pukul 8.30. Kita mulai saja acara ini dan kami akan konfirmasi terlebih dahulu kepada Iyad Akila Badruzaman. Pak Sansan ada Akila? Alhamdulillah ada. Sudah ada ya, siap, alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu Nunung juga sudah standby, begitu pula Bapak dari psikolog juga sudah standby. Baiklah Bapak dan Ibu, Ayah Bunda, kita mulai saja dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Wal yahsyal ladzina law taraku min khalqihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in hingga kepada kita sebagai umat akhir zaman. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam bimbingan dan tuntunan Nabi kita sehingga kita mendapat syafaatul uzma nanti di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Islam Al-Amanah, yang kami hormati Bapak Psikolog Bapak Hari Pertian Kasih SPSI, yang kami hormati Ibu Bapak Guru Wali kelas 1, dan teristimewa kami hormati Ayah Bunda orang tua kelas 1 tahun ajaran 2021-2022. Bapak dan Ibu, sesuai dengan agenda yang telah kami terima, bahwa pada saat ini jadwal untuk pelaksanaan parenting pertama tahun 2021 ini, izinkanlah kami sebagai pemandu acara di kegiatan ini. Mudah-mudahan acara di awal sampai akhir berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kami akan mengemukakan yang pertama bahwa waktu kami atur pukul 8.30 pengkondisian, kemudian 8.30 sampai 8.40 pembukaan, kemudian 8.40 sampai 8.45 nanti akan ada tilawah yang akan dibacakan, disampaikan oleh perwakilan dari siswa kelas 1. Kemudian 8.45 sampai jam 9 ada sambutan dari kepala sekolah, dan jam 9 sampai jam 10 ini adalah diserahkan kepada acara pokok, yaitu narasumber dari psikolog. Kemudian jam 10 sampai dengan jam 10.30 itu nanti ada tanya jawab, termasuk di dalamnya ada door prize dan langsung ditutup. Itu barangkali agenda yang akan kita sajikan pada saat ini. Oleh karena itu, mari kita buka pada kesempatan ini untuk mengawali acara ini. Kita
masuk kepada pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Ziyad Akila Badruzaman. Dia adalah perwakilan dari kelas 1 Ibnu Fitness. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anil naba'il hada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum syubata wa ja'alna laila libasa sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, anak kecil dengan mimiknya yang menggemaskan, Ziyad Azika Badruzaman itu sudah hafal An-Naba. Itu semuanya sudah hafal, cuma kami di sini dimintakan hanya 10 ayat saja. Saya ucapkan sekali lagi, Ananda Ziyad, terima kasih yang sebesar-besarnya Ananda sudah menginspirasi Bapak khususnya dan juga mungkin yang hadir pada kesempatan ini. Bapak dan Ibu, Ayah Bunda, sebagaimana tadi disebutkan di dalam pembukaan, bahwa pada saat ini kita akan melakukan parenting, di mana isi daripada parenting itu adalah bertemakan orang tua dan anak versus problematik. Nah, ini barangkali sesuai dengan apa yang dikemukakan di awal. Al-Quran menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal yahsyal ladzina law taraku min khalqihim dzurriyyatan di'afa khaufu alaihim al-ayah. Dan hendaklah di antara kamu harus merasa takut apabila meninggalkan generasi dalam keadaan lemah. Nah, ini barangkali merupakan satu tolak ukur bagi kita semuanya, bagi kita sebagai orang tua, bagi kami sebagai guru, dan yang dihadapi adalah anak. Dan anak yang diharapkan oleh kita semuanya, terutama bagi ayah bunda, bahwa anak itu yang diharapkan hanya satu, menjadi qurrata ayun, menjadi permata hati. Dan Allah menjadikan ketika menjadi permata hari, kita berharap waj'ana lil muttaqina imama, menjadi orang yang beriman dan menjadi pemimpin di antara orang-orang yang beriman. Itu yang kami harapkan bagi anak didik kita, bukan hanya kelas 1, tetapi semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 kami mengharapkan dan mendoakan. Bapak dan Ibu, Ayah Bunda, baiklah untuk selanjutnya kita masuk kepada sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Islam Al-Amanah. Dalam ini alhamdulillah telah hadir dan sehat, yaitu Ibu Nunung Kurniasih MPD. Kepada Ibu kami persilahkan.
Bismillah, hatur nuhun Pak Agus. Kumas wonten saya Pak Agus? Oh, main cerang Jelas? Bu. Jelas? Oh iya. Jelas. Ya hatur nuhun Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid al-ayah. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Bapak narasumber Pak Hari Fartiansasi, berada sesahnya, Pak Hari Fartiansasi SPC, yang saya banggakan, yang saya hormati juga rekan-rekan seperjuangan, Bapak Ibu Guru, dan yang sangat saya banggakan juga yang sangat saya hormati adalah ayah dan bunda, orang tua peserta didik kelas 1. Marilah kita sama-sama panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa saat ini kita masih diberikan usia, diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, sehingga saat ini Allah mengizinkan untuk kita bertemu walaupun secara tatap maya. Alhamdulillah ya Bunda, dan sholawat serta salam tidak lupa kita tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan sampai kepada umatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang saya banggakan, yang saya hormati, pertama saya apresiasi nih Pak Agus kepada tadi Ananda Jiyad yang membacakan surat An-Naba, subhanallah ya, baru kelas 1 gitu ya, sudah menghafal ayat-ayat Al-Quran yang Anaba itu panjang sekali gitu ya. Terima kasih ya Ananda, semoga Ananda menjadi anak yang solih ya, kemudian yang sukses di masa yang akan datang, menjadi hafiz Quran, yang tentunya juga apresiasi buat ayah dan bundanya di rumah ya, karena mungkin ini adalah hasil didikan ayah dan bunda juga di rumah. Terima kasih ya ayah bunda, semoga dijaga terus hafalannya. Kemudian ayah bunda yang saya hormati juga saya apresiasi nih, terima kasih kepada yang saat ini hadir ayah dan bundanya, jadi satu paket begitu ya. Karena namanya pendidikan kepada anak tidak hanya diserahkan kepada bundanya saja gitu, tapi ayahnya juga berpartisipasi dalam mendidik. Jadi terima kasih ayah bunda yang hari ini hadir dua-duanya ya gitu. Baik ayah bunda yang saya hormati, nah kegiatan parenting ini tentu saja adalah kegiatan yang diprogramkan oleh sekolah begitu ya. Jadi kita ada 4 kali pertemuan, insya Allah hari ini adalah intern kita dengan psikolog gitu, sebagaimana tindak lanjut dari hasil placement test kita kemarin, dan juga mungkin hal-hal yang ayah bunda perlu dipersiapkan untuk anak-anak kita kelas 1 di awal ini. Kemudian nanti yang kedua, ketiga, keempat itu nanti bersama-sama dengan dari yayasan dan dari SMP. Nah itu ya ayah bunda, mudah-mudahan pertemuan kita ini selama 4 pertemuan itu ayah bunda mengikuti semuanya begitu ya, agar ilmunya memang berkesinambungan. Nah baik ayah bunda yang saya hormati, kembali bahwa anak-anak kita memang pada dasarnya adalah amanah ya ayah bunda, amanah yang Allah berikan gitu ya kepada kita, sebagaimana tercantum dalam At-Tahrim ya ayat 6 itu, bahwa memang yang namanya menjadikan amanah dititipkan oleh Allah, maka kita harus bisa menjaga amanah itu sebaik-baiknya begitu ya. Jadi bersyukurlah bagi ayah bunda yang sudah dititipkan anak dari Allah sebagai amanah. Tentunya nanti kita harus menjaganya ya, menjaga anak-anak ini yang akan dijadikan menjadi anak-anak yang soleh, yang cerdas, yang kreatif, tentunya juga yang berkualitas ya ayah bunda. Kemudian juga Allah juga menitipkan kita, anak itu adalah anugerah gitu ya. Tidak semua orang bisa memiliki anak, makanya berbahagialah ya bunda ketika diberikan sama Allah itu adalah anak gitu ya, sebagai bentuk anugerah atau kebahagiaan bagi kita, dan patut kita syukuri gitu ya dengan memiliki anak ini. Dan jangan lupa
juga Allah menitipkan anak kepada kita itu adalah ujian katanya ya. Jadi memang bagaimana kita ketika misalnya mendapatkan permasalahan dari anak-anak kita, bagaimana kita SII-nya gitu ya. Apa itu SII? SII itu sabar, ikhlas dan ikhtiarnya sejauh mana begitu ya Ayah Bunda. Nah, ini juga harus menjadi bahan pertimbangan bagi kita bagaimana melangkah ke depannya, bagaimana mendidik anak-anak kita. Nah, tentunya Ayah Bunda untuk mengantisipasi semua itu bahwa ini adalah amanah yang harus kita jaga dan bagaimana kita mengembangkan atau membimbing atau meningkatkan kualitas anak kita yang diamanahkan oleh Allah, dan bagaimana juga kita bersyukurnya kepada Allah dan bagaimana kita mengatasi semua kendala yang dihadapi saat ini. Nah, semua itu dikemas Ayah Bunda dengan suatu program, salah satunya adalah parenting ya Ayah Bunda. Nah, apa itu parenting? Parenting mungkin Ayah Bunda juga sudah tahu gitu ya, bahwa memang parenting itu adalah suatu merupakan sekolahnya orang tua begitu ya. Jadi merupakan ilmu tentang bagaimana mengasuh, bagaimana kita membimbing serta mendidik anak menjadi anak yang lebih baik dan benar. Itu konsep daripada parenting. Jadi intinya parenting ini adalah sekolahnya kita gitu ya, para orang tua, agar kita bisa membimbing, bisa mengasuh, bisa mengarahkan anak kita menjadi lebih baik dan benar. Tentu saja adalah anak-anak yang soleh, soleha dan sukses gitu ya Bapak Ayah Bunda. Nah, kemudian Ayah Bunda, tujuan memang dari SD Al-Amanah mengadakan kegiatan parenting ini tadi adalah sebagai bentuk memberikan wawasan kepada kita ya, kepada Ayah Bunda dan kita pihak sekolah, itu bagaimana ilmu membimbing anak, bagaimana ilmu mendidik anak, bagaimana kita mengarahkan, bagaimana kita mengembangkan potensi atau kompetensi yang dimiliki oleh anak-anak kita. Nah, itu sebagai salah satu tujuannya. Mudah-mudahan di Majelis Ilmu ini kita mendapatkan ilmu itu ya Ayah Bunda. Yang kedua tentu saja tujuan kita adalah merealisasikan apa? Merealisasikan program visi misi sekolah kita ya Ayah Bunda, yang akan membentuk anak-anak didik SD Al-Amanah ini yang memiliki akhlak yang mulia, yang tentunya juga memiliki ilmu kompetensi secara akademik dan non akademik. Kemudian yang selanjutnya ya Bunda, dengan kegiatan parenting ini kami memiliki tujuan bahwa adanya sinergisitas, adanya kerjasama, adanya kolaborasi antara kami dengan pihak Ayah Bunda di rumah dalam pola asuh atau pendidikan anak-anak kita. Sehingga ketika kita ada sinergisitas, ketika kita ada kolaborasi, ketika kita ada persepsi yang sama tentang bagaimana cara mendidik anak-anak kita, tentunya kita akan mudah mengarahkannya. Tentunya kita akan lebih mudah untuk meningkatkan kompetensi atau potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita. Tidak lagi akan terjadi berbenturan persepsi di antara kita, karena kita sudah sama pola asuhnya. Bagaimana membimbingnya kita sudah sama gitu ya. Ayah Bunda, yang terakhir dengan adanya parenting ini kami berharap bahwa kita semua gitu ya lebih memperkuat lagi sinergisitasnya, lebih memperkuat lagi kolaborasinya, dan lebih memperkuat lagi komunikasinya. Itu yang kami harapkan. Nah, itu Ayah Bunda tujuannya kita dalam mengadakan kegiatan ini. Nah, Ayah Bunda yang saya hormati, yang saya banggakan, mudah-mudahan dengan upaya ini kita sama-sama berjuang bersama-sama selama 6 tahun, karena di SD itu paling lama ya Bunda. Kalau di RA mungkin hanya 2 tahun gitu ya, di SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah mungkin hanya 4 tahun, tapi di SD adalah suatu perjalanan yang sangat panjang gitu. Dan di SD ini, sekolah dasar ini merupakan tolak ukur penanaman pendidikan karakter yang paling utama gitu, yang paling utama dan pertama. Mudah-mudahan hasilnya nanti kita menghasilkan hasil yang memang anak didik kita yang berkualitas, yang bermutu begitu ya, yang diharapkan oleh Ayah Bunda dan yang diharapkan oleh kita semua. Nah, itu saja barangkali Ayah Bunda sebagai bahan prolog dari kami, dan mudah-mudahan hari ini mendapatkan ilmu yang sangat berharga, dan silakan Ayah Bunda untuk kolaborasi atau aktif dalam kegiatan ini, bertanya ke Pak Hari gitu ya, apa yang Ayah Bunda alami, apa yang masalah yang Ayah Bunda hadapi, sehingga itu akan menjadikan solusi bagi kita bagaimana kita menghadapinya ke depan. Baik Ayah Bunda yang saya hormati, juga Pak Hari, untuk mengawali kegiatan parenting ini yang membawa judul, subhanallah ini judulnya bagus sekali Ayah Bunda ya,
orang tua dan anak versus problematik orang tua mesti tahu. Nah, jadi tentu saja ini Pak Hari akan memberikan wawasan kepada kita problematika yang kita hadapi itu seperti apa dan bagaimana kita mengatasinya. Ini akan dikupas tuntas secara dalam bersama Pak Hari ya. Pak Hari ini bukan orang lain ya Ayah Bunda, adalah salah satu psikolog yang kemarin di placement test gitu ya, yang tahu persis tentang bagaimana anak-anak kita ketika placement test kemarin ya, gitu ya Ayah Bunda. Baik Ayah Bunda, untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian, parenting orang tua kelas 1 tahun ajaran 2021-2022 selama 4 kali pertemuan saya resmi dibuka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, terakhir panginten Pak Agus, badai masihan pantun kengingnya Pak Agus ya. Cakep. Ayah Bunda dan buat kita tuh acan bagus. Nah, tanah tandus penuh batu, tanah subur selalu gembur. Jika orang banyak berilmu, sehat makmur sepanjang umur. Amin ya robbal alamin. Jadi Ayah Bunda hari ini mencari ilmu dan saya yakin Ayah Bunda akan sehat makmur sepanjang umur. Itu saja barangkali Pak Agus yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Aku qauli hada astagfirullahi walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus buat ibu kita, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nunung Kurniasi, yang telah memberikan atau membuka acara parenting ini, dan beliau juga pada kesempatan ini menggambarkan bahwa tujuan dari parenting ini yang tadi telah sebutkan, bahwa konsep parenting ini adalah sekolahnya kita, artinya sekolahnya orang tua, juga sekolahnya Bapak dan Ibu guru, terutama ini difokuskan berkaitan dengan tema yaitu orang tua dan anak versus problematikanya. Dan Ibu Nunung menyimpulkan bahwa di dalamnya itu ketika menghadapi problematika tentu saja kita harus sabar, ikhlas dan ikhtiar dan lain sebagainya yang telah dikemukakan tadi, sangat mengingatkan kembali kepada kita, dan mudah-mudahan ini menjadi bahan untuk mengingat ketika kita dihadapi atau dihadapkan dengan problematika dengan tentu saja dengan anak didik kita. Bapak dan Ibu, Ayah Bunda yang saya hormati, baiklah, waktu tepat pukul 9. Nah, alhamdulillah kita sudah masuk kepada waktu, dan waktu yang kita sajikan pada saat ini yaitu langsung kepada narasumber, yaitu Bapak Hari Pertiansasi SPSI. Bapak dan Ibu, Ayah Bunda, perlu diketahui bahwa kurikulum vitae dari Pak Hari ini, beliau lahir pada tanggal 1 Oktober 1981. Sangat muda sekali apabila dibandingkan dengan saya, mungkin jauh usianya. Kemudian beliau tinggal di Jalan Halte Utara nomor 35. Background tentu saja dia sebagai psikolog, dan pada saat ini dia sebagai aktivitasnya konsultan tumbuh kembang, kemudian sebagai kaprodi TK Family Fest, kemudian terapis tumbuh kembang anak, dan tester managing partner. Itu barangkali secara singkat biografi dari narasumber pada saat ini, yaitu Bapak Hari Pertiansasi SPSI.
Ayah bunda, bapak dan ibu yang saya hormati, tentu saja ini sangat ditunggu-tunggu dan tentu saja banyak sekali hal-hal yang nanti diharapkan untuk mengantisipasi hal-hal yang akan atau mungkin saja bisa terjadi pada diri kita dan dengan anak. Oleh karena itu, ketika nanti paparan dari Pak Hari, kami berharap ayah bunda bisa menyimak dengan seksama. Kemudian kalau tuh memang ada hal-hal yang perlu ditanyakan, insya Allah kami memberikan sesi waktu, yaitu setelah beliau menyampaikan paparannya sampai dengan pukul 10 dan 30 menit. Di situ kami menyediakan tanya jawab, dan dari tanya jawab itu insya Allah nanti ada door prize-nya. Atau mungkin saja di tengah-tengah perjalanan atau di dalam penyampaian materi itu mangga nyengakeun ka Pak Hari, kalau memang ada mau diizinkan bertanya itu kami persilahkan saja kepada Pak Hari nanti teknisnya, kalau mau ada bertanya di tengah-tengah paparan. Baiklah ayah bunda, bapak dan ibu yang kami hormati, kita langsung saja paparan dari psikolog dengan tema orang tua dan anak versus problematika yang akan diupas tuntas oleh narasumber kita Bapak Hari Fertiansasi SPSI. Kepadanya kami persilahkan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Suara aman Pak Agus. Alhamdulillah Pak Hari, main cerang Pak Hari. Ya. Oke, mencang. Ibu Nunung, selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak Hari. Juga ibu guru, bapak guru juga yang ada. Assalamualaikum. Serta ayah bunda sekalian juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kesempatan hari ini, alhamdulillah nih paginya mungkin cerah tapi berkabut, katanya Bandung teh gitu ya. Tapi bukan berarti hati kita harus berkabut ya Bu ya, gitu. Nah alhamdulillah mungkin sambil saya share screen kegiatan, udah muncul Pak. Sudah Pak, ada. Sudah Pak, muncul. Alhamdulillah. Ini orang tua dan anak versus problematik. Melihat dari judulnya, mudah-mudahan orang tua sudah ada insight nih, sudah ada perasaan bahwa oh iya, saya dan anak itu friend, kita dan anak itu friend. Musuh kita adalah problematiknya. Jadi jangan berpikir, "Da anak saya mah bermasalah." Bukan Bu, Pak. Anak kita itu semuanya biasa saja. Hanya dia memiliki beberapa permasalahan yang harus kita hadapi bersama. Jadi jangan lagi berpikir musuh kita adalah anak kita. Anak kita itu friend ya, dengan kita berteman. Jadi kita harus baik-baik sama dia dan mengajarkan dia untuk mengatasi problematiknya. Nah makanya saya kasih hashtag orang tua mesti tahu. Mesti itu artinya pastilah sudah tahu gitu. Kalau belum tahu, saatnya untuk mencari tahu. Kita cari tahu bersama-sama ya. Oke, di sini saya bagi menjadi 4 bahasan sederhana saja, mulai dari perkenalan mengenai kita lah ya, mengenai orang tua, lalu anak itu apa gitu. Lalu juga mengenai permasalahan keluarga, lalu juga bagaimana guru dan orang tua ini bisa berkomunikasi, serta nanti ekspektasi kita sebagai orang tua. Kita mulai dari mengenali diri kita dulu deh. Wah, sebelum ke sana tadi Bapak menyebutkan nama saya, nama Hari. Sebetulnya belakangnya jangan dieja pakai bahasa Inggris. Hari Pertian Casey gitu ya. Hari Pertian Casi saja, karena itu sebetulnya singkatan. Kalau Bapak melihat tadi VT saya 1 Oktober, kira-kira Bapak Ibu sekalian mengingat sebagai hari apa? Oh, Hari Pancasila ya. Pancasila. Saktian Pancasila. Jadi orang tua saya tuh
kayaknya nggak iseng sih, serius gitu ya, karena masuk di akta juga. Jadi itu hari peringatan kesaktian Pancasila, nah gitu, singkatan. Jadi saya juga nggak berani merubah-rubah gitu ya, menjadi Harry Potter aja lah, udah sama belakangnya pakai P gitu. Tapi enggak. Nah, kita juga harus mengenali diri kita di ini, apakah milenial itu siapa sih? Kita cari tahu yuk. Ada teori 5 generasi dari Crodington dan Marshall, yaitu yang pertama adalah generasinya baby boomers. Nah, itu tahun kelahiran tuh, kisaran ya. Jangan dipatok, itu kisarannya. Baby boomers. Jadi baby boomers ini kira-kira cara berpikirnya baby boomers. Kalau kita melihat tahun lahir mungkin langsung ingat siapa? Nenek kakek kita atau bapak ibu guru. Ini. Lalu ada generasi X atau Gen X yang lahirnya sekitaran tahun itu. Nah, ini kalau cara berpikir misalkan baby boomers, tapi cara berpikirnya maju, mungkin dia disebutnya generasinya generasi X gitu. Lalu ada generasi Y atau millennials, yang saya kira orang tua sekalian lahir mungkin kisaran tahun ini. Gitu. Orang tua yang sekarang ya, itu lahir di tahun ini. Lalu ada Gen Z dan Gen Alpha. Nah, kita ingin ngomongin milenial nih. Milenial itu ternyata bukan anak kita, tapi diri kita, Bapak Ibu. Milenial itu kita ini gitu. Kita kan lahir yang ini. Ciri khas utamanya apa? Yang pernah nonton Panji Manusia Milenium. Nah, itu pasti milenial. Gitu ya. Jadi kalau milenial lahirnya tahun segini, berarti kita menghasilkan generasi milenial. Artinya kita yang menghasilkan generasi milenial yang biasanya jatuh pada anak kita di umur-umur Gen Alpha. Ada generasi Z mungkin yang ibu punya anak yang mungkin umurnya udah sekitaran SMP, SMA, atau kuliah mungkin ya, gitu. Lalu Gen Alpha itu yang mungkin sekarang umur-umur SD ya, seperti itu. Nah, ini beda cara berpikirnya Bapak Ibu. Kita mulai dari milenial dulu deh, dari diri kita nih yang paling center. Kita sudah mulai paham apa itu handphone, apa itu komputer, apa itu laptop, dan gadget lainnya. Mundur ke belakang, ke Gen X atau ke baby boomers, itu sesuatu yang mungkin dalam mengoperasikannya tidak terlalu berminat. Nenek kita disuruh mengoperasikan komputer, apakah berminat? Tidak ya, gitu. Jadi lebih menyukai sesuatu yang ditulis, gitu. Lari ke Gen X, mungkin mengenali komputer, mengenali sesuatu itu yang lebih teknologi, tapi lebih persepsi di kepala itu unsur-unsur kayak mesin, lebih kepada sana, lebih ke mesin, industri lebih paham kalau diajak bicara. Lalu masuk ke generasi Y dan Z. Z itu sudah terbiasa dengan handphone, bahkan mungkin hidupnya sekarang apa-apa lewat handphone atau gadget gitu. Tanpa itu kayaknya termasuk di zaman sekarang ya, untuk Zooming, untuk Google Meet dan lain sebagainya pasti gadget, dan mereka sangat handal dan lihai. Bahkan kita tidak perlu mengajarinya, bahkan kita belajar dari mereka. Gen Alpha adalah gen yang pertama kali mereka lihat pas mereka lahir adalah handphone. Yang pertama kali mereka gunakan untuk bermain adalah handphone. Jadi handphone bagi mereka adalah teman. Gitu. Jadi kita bisa bedakan generasi Z itu sudah menjadi kebutuhan keseharian. Kalau bagi mereka nggak ada handphone, seperti kita ngelihat rumah itu nggak ada sendok sama garpu, kayaknya ini bukan rumah deh gitu. Ini kayaknya saung gitu ya. Ini kayaknya cuman apa gitu. Nah, kalau generasi Z itu udah melihat dan generasi Alpha ini udah melihat sesuatu kayak handphone dan gadget itu keseharian. Sehingga Gen Alpha akan menganggapnya sebagai teman. Lihat manakala teman mereka diambil oleh orang tua, reaksinya seperti apa. Ngamuk ya. Kalau nggak ngamuk manyun ya. Nah itu Bu, Pak. Kita pahami generasinya seperti ini. Terus kita mau nyalahin, oh jangan. Sayyidina Ali juga bilang bahwa kita harus mengajari anak sesuai zamannya. Sekarang zamannya generasi Alpha, berarti
kita minimal orang tua mesti paham apa yang harus dilakukan dengan minimal dengan gadget ini. Kita lanjut. Fakta menarik. Fakta menariknya apa sih? Milenial itu orang tua, generasi alfa itu anak-anak. Lompatnya berapa generasi? Kita mundur sedikit. Orang tua milenial, anak generasi alfa, lompatnya hampir 2 generasi. Jadi yang paling dekat kalau ngobrol kira-kira ayah, ibu, atau kakak buat si anak kita nih yang generasi alfa. Kakak ya yang paling cocok ya. Jadi kalau kita membuat sebuah pola asuh di mana orang tua itu memberikan kuliah kepada anaknya yang masih gen alpha, nggak cocok. Yang ada adalah anak tidak mau mendengar, orang tua kesal, atau dibalik anaknya banyak melanggar atau cerewet dan lain sebagainya, orang tua malah jadi makin emosi. Jadi kakak paling cocok. Jadi gunakan hubungan kakak ini dan adik ini buat mereka lebih rukun, kira-kira itu intinya. Kira-kira yang ingin saya sampaikan itu, kakak dan adik kudu rukun. Ini mah kayaknya ajaran dari zaman dulu ya Pak, Bu, gitu. Kakak dan adik harus rukun. Kenapa? Karena mereka yang akan saling mengikat gitu. Sekarang kalau adik yang paling kecil tidak paham, kakak paham, itu akan mudah dibuat paham. Lalu kakak dekatnya sama kita kan, nah kita bisa masuk lewat kakak. Gitu. Instruksi, ajakan, lalu tolong ajakin adikmu deh untuk sholat, tolong ajakin adikmu untuk menghafal Al-Quran. Itu akan lebih mudah daripada adik, ayo belajar Al-Quran, adik, ayo sholat lebih. Biasanya ngelawan aja, mandi aja ngelawan kan ya, gitu. Jam mandi aja mundur terus, dari tadinya jam 4 sekarang jadi jam 5. Kagok kotor nanti aja habis mas belum maghrib kan gitu ya, mandi sayang. Oke. Mudah-mudahan itu kita bisa sedikit mengenali diri kita bahwa kita tuh ada di sana gitu ya. Kita ada di generasi mana nih yang supaya bisa bersikap kepada anak-anak kita bisa lebih enak gitu. Nah, inilah yang orang tua mesti tahu nih yang kayak gini gitu. Kita lanjut atau ada pertanyaan dulu? Takutnya udah ada yang gatel bertanya. Kita lanjut ya, baik. Kalau ada yang bertanya silakan saja karena saya menyukai sesuatu yang interaktif. Jadi apabila di tengah ini ada pertanyaan, silakan. Nah, sekarang mengenai orang tua dan anak. Parent dan children itu versus problematik dan versus experience. Problematik atau permasalahan akan menghasilkan pengalaman. Kok bisa, Pak? Nah, waktu ibu mengajari anak mengatasi permasalahan, dia akan mengalami sebuah pengalaman yang akhirnya nanti bisa mengatasi permasalahan. Tujuan kita di sana sesederhana ini. Jadi ingat 3 kata ini, yaitu orang tua, problematik, menghasilkan pengalaman. Ya Bu ya, Pak ya. Manakala kita melihat seorang anak yang sulit dalam menulis karena minatnya rendah, jadi bisa nulis teh hafal tapi nggak mau gitu. Atau bahkan baru sebentar udah capek ya kan, kayak gitu anak-anak tuh. Nah, itu kita harus bisa bagaimana bahasa kita mengantarkan mereka untuk meraih pengalaman. Ada beberapa orang tua yang mengatasi dengan nasihat misalkan. Ayo dicoba lagi, ayo ditulis lagi sedikit lagi. Habis itu mama kasih es krim deh. Habis itu ayah kasih mainan mobil-mobilan. Kalau satu persoalan dikasih mobil-mobilan satu, dia akan meminta yang berikutnya. Atau terseep-seep gitu ya. Atau kita dananya atau monetary-nya unlimited deh gitu, kita kasih setiap dia belajar. Kira-kira rumahnya nanti berisi mainan malah, bukannya berisi pelajaran. Sayangnya seperti itu. Jadi kita latih si anak ini untuk melatih, untuk membuat dia bisa menangani problematiknya, supaya dia berpengalaman atau mengambil pengalamannya. Betul. Boleh yang pertama dicontohkan oleh orang tua, boleh yang pertama diajarin atau dikerjain oleh orang tua. Tapi yang berikutnya si anak mengambil pengalaman supaya dia yang lebih mandiri, dia yang lebih bisa dan dia tahu caranya. Seperti itu. Tujuannya sih ke sana. Untuk proses mah orang tua orang lebih tahu lah ya, gitu, seperti itu. Kita lihat how. Bagaimana sih caranya? Nah, ini yang kasih sayang saya bilang tadi.
Fairness atau kasih sayang, kita mulai dengan memahami problematik anak, kita buat si anak memahami juga. Lalu nanti si anak belajar, kita juga belajar cara, oh anak kita tuh begini ternyata ya. Nah kan ini dua arah ya, dua arah dari anak dan orang tua. Jadi orang tua tahu cara anak belajar dan anak tahu cara belajar si problematiknya. Itu lalu berkembang menjadi komunikasi. Suatu ketika anak kita waktu SD mungkin kita ajarin terus, kita suapin terus, kita isiin terus, malah kita kerjain. Tapi nanti menyentuh SMP ternyata dia sudah bisa dan dia tahu cara mengkomunikasikan. Ini yang kasih sayang kalau bisa alurnya seperti ini. Itu bisa kok diacak cara komunikasi yang bagus, lalu belajar yang baik sehingga dipahami dengan baik. Itu bisa kok. Tuh. Karena unsur kasih sayang adalah minimal di antara ini. Gitu. Ini cara kita memahami nih. Mungkin ini hanya analogi saja. Ada 4 era yang ini sebagai kayak cerita lah ya. Ini anggap aja saya bercerita bahwa kita itu pernah berada di era pertanian, lalu searah jarum jam kita berada di revolusi industri. Lalu juga kita pernah di era reformasi, informasi, lalu di era milenial.